Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, jumpa lagi di kelas fisika. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal Olimpiade Fisika SMP ya. Seperti biasa, saya ambil dari buku OSN Fisika SMP, karangan Bapak Martin Kanginan, terbitan Jerama Widya. Kalian bisa cari sendiri, banyak di toko hijau atau di toko oranye, di mana aja banyak. Alhamdulillah, kali ini kita udah nyampe di bab 8 dari total 10 bab, yaitu bab tentang zat dan kalor. Atau lebih tepatnya, di sini membahas tentang suhu dan kalor, maupun peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan suhu dan kalor. Oke, langsung aja kita bahas dari nomor 1. Saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang masih belum subscribe, bisa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita ya. Oke, nomor 1. Kapan termometer Fahrenheit menunjukkan angka yang sama dengan termometer Celsius? Waduh, ini belum udah. Bukan konversi yang standar CRFK, tapi langsung kapan Celsius sama dengan termometer Fahrenheit. Mudah aja, kita tinggal pakai rumus CRFK sebenarnya ya, rumus khusus konversi termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit sama Kelvin. C/5 sama dengan R/4 sama dengan F-32/9 sama dengan K-273/5. Lebih tepatnya ini bisa kalian lihat di video saya sebelumnya tentang suhu kalor materi pembahasan SMP itu ya. Itu ada juga saya menjelaskan ini dari mana asalnya. Sama di situ juga pembahasan soal-soal sehingga lebih enak kalian untuk memahaminya. Karena di sini konversi yang dipakai yaitu Celsius sama Fahrenheit, maka yang kita pakai hanya C dan F saja. Caranya gini, C/5 sama dengan F-32/9. Mudah ya. Di sini mintanya kapan termometer Fahrenheit menunjukkan angka yang sama dengan termometer Celsius. Berarti nilai C itu sama dengan nilai F. Kita tinggal rubah aja C ini menjadi F atau F ini menjadi C. Sama aja hasilnya. Dalam hal ini kita rubah C-nya ya. Berarti kita punya F/5 sama dengan F-32/9. Tinggal kita kalikan silang aja. Saya taruh di sebelah kanan ya. 9F sama dengan 5F-160. 5F-nya kita pindah ke kiri. 9F minus 5F sama dengan minus 160. Dapat kita 4F sama dengan minus 160. Berarti F-nya sama dengan minus 160. Kita bagi 4. Hasilnya minus 40 derajat Fahrenheit. Dan ini nilainya sama persis dengan Celsiusnya. Ya logis aja ya. Kalau Celsius kan rentangnya antara 0 sampai 100 nih. Yang derajat Celsius. Kalau yang derajat Fahrenheit itu nilainya antara 32 sampai 212. Ini nggak mungkin ada yang sama di tengah-tengahnya. Yang samanya ketemunya di bawah nih, di minus 40 untuk Celsius maupun Fahrenheit. Ini angkanya sama gitu ceritanya. Oke, kita lanjut lagi di nomor 2. Suhu udara di suatu ruangan nilainya 25 derajat Celcius menurut suatu termometer air raksa yang terpasang di dinding. Ketika termometer itu dipegang oleh seseorang, maka termometer itu menunjukkan suhu. Ya jelas, karena nilai termometer itu tergantung suhu di sekitarnya dan karena termometer itu dipegang oleh seseorang, maka suhu termometer akan menyesuaikan lingkungan. Dalam hal ini lingkungannya kan orang yang megang. Maka suhu termometer itu akan sama dengan suhu badan orang tersebut. Nih jawabannya delta gitu ya. Intinya udah nggak 25 lagi, dia naik lagi ya. Sekali lagi ini juga tergantung cara megangnya ya, megang bagian mana ya. Ya intinya dia terpengaruh lingkungan. Lanjut kita ke nomor 3. 20 gram zat A memerlukan kalori sebanyak 40 kalori ini ya, agar suhunya naik 1 Kelvin. Kemudian zat B sebanyak 10 gram melepaskan kalor 2940 Joule ketika dia membeku. Titik beku zat A jauh lebih rendah dari titik beku zat B. Oke, kemudian berawal pada suhu yang sama dengan titik bekunya, 5 gram zat B tepat membeku semua ketika dicampur dengan 10 gram zat A yang suhu mula-mulanya di bawah titik beku zat B. Hitunglah perubahan suhu zat A. Oke, ini asas Black ya. Ini belum nomor 3 kita udah dikasih asas Black ini. Cuma asas Blacknya yang agak ribetnya karena kalor jenis ataupun kalor leburnya di zat A maupun zat B ini tidak diketahui. Kita disuruh cari dulu untuk zat A dulu, kita pecah itu ya. Zat A itu kan 20 gram zat A, masanya sama dengan 20 gram. Kemudian memerlukan kalor, Q-nya sama dengan 40 kalori. Dan suhunya naik 1 Kelvin, delta T-nya sama dengan 1 Kelvin. Kelvin nggak ada derajatnya ya. Kita masukin rumus QMC delta T, kalor ya. Kita dapetin Q-nya tadi 40 dengan massa 20, C-nya nggak tahu, delta T-nya 1. Dapat kalori jenisnya sama dengan 40/20, nilainya sama dengan 2 kalori per gram Kelvin. Dapat datanya untuk zat A. Untuk zat B, ini ceritanya kan si zat B dia melepaskan kalor ketika membeku. Berarti kita pakainya kalor lebur.
ya. Masanya B itu sama dengan 10 gram, kemudian Q-nya dalam 2940 Joule. Nah, ini masalah ya. Ini kalori, ini Joule. Lebih enak kita rubah ke dalam kalori semua aja, soalnya biar tetap gram. Ini kan semuanya gram ya, nanti dalam bentuk kalori per gram gitu. Ingat nilai 1 kalori itu setara dengan 4,2 Joule. Sehingga kalau kita cari kalorinya berarti 1 Joule itu setara dengan 1 per 4,2 kalori. Ini kita rubah ke dalam kalori dulu, sehingga sama dengan 2940 kita bagi 4,2, hasilnya 700 kalori. Oke, kita masukkan ke kalorinya ya. Q sama dengan M kalikan L, sehingga kita dapat L, kalori leburnya sama dengan Q per M. Q-nya tadi di angka 700 kalori. Per masanya ini kan 10. Dapat kita kalori leburnya di angka, ini coret ya, 70 kalori per gram. Oke, dapat. Sekarang kita lanjutin, titik beku zat A jauh lebih rendah dari titik beku zat B, berawal pada suhu yang sama dengan titik bekunya. 5 gram zat B tepat membeku semua ketika dicampur dengan 10 gram zat A. Berarti zat B nanti dia ngelapasin kalor, ya. Dia pas di sini di titik bekunya zat B, dia ngelapasin kalor, dan kalornya nanti akan diterima oleh zat A, sehingga zat A nanti suhunya naik nih. Gitu ceritanya. Ini zat A yang 10 gram, zat B yang 5 gram. Udah ketahuan nanti karena zat A nerima kalor, dia akan naik. Nih berarti zat A tadi naik antara naik ya, antara B sama antara A sama C ya. B sama D jelas bukan. Oke, kita cek ya, Q lepas sama dengan Q terima. Maka Q-nya yang lepasin si B sama dengan yang terima Q-nya A. Yang B ini melebur berarti pakainya M kalikan L sama dengan M C delta T. Otomatis ini punyanya A, ini punyanya B. Masanya B ini 5 gram kalikan kalor leburnya di angka 70 sama dengan masanya A 10. Kalor jenisnya A tadi 2 kalikan delta T akan kita cari. 5 sama 10 bisa kita coret, dapat yang angka 2, sehingga 70 per 2 kali 2, 4 sama dengan delta T. Kita hitung aja ya, delta T sama dengan 70 bagi 4, hasilnya sama dengan 17,5 Kelvin. Dapat hasilnya adalah A. Oke, nanti pembahasan yang lebih lengkap seputar asas Black itu bisa saya sertakan di sini ya. Nanti ada video-video, ya tetap soal-soal yang berhubungan dengan asas Black. Atau di bagian bab kedua nanti di part 2 dari bab ini itu juga punya asas Black-nya juga. Untuk latihan membedakan makna perubahan suhu delta T dan suhu T suatu benda pada berbagai skala, Anda dapat mencoba menyelesaikan soal berikut. Tabel berikut memperlihatkan perbandingan skala Fahrenheit dan X. Ini termometer yang nggak diketahui ini. Berapakah perubahan suhu pada skala X yang sama dengan perubahan suhu sebesar 40 derajat Fahrenheit? Tentukanlah penunjukan pada termometer yang skala Fahrenheit yang memberikan suhu T 15 derajat. Kita bisa ngecek rentangnya dulu. Ini kan titik bekunya Fahrenheit di 32, titik didihnya di 212, titik bekunya X di minus 2, dan titik didihnya di 70. Ini tak tambahin rentang di sini ya. Rentangnya untuk F-nya ini kan 32 ke 212 ya. Tinggal kita kurangin aja 212, kita kurangin 32 dapatnya di angka 180. Sedangkan 70 kita kurangin minus 20 dapatnya di angka 90. Ini kan perbandingannya 2:1 ya. Oke, berarti kita dapat derajat Fahrenheit kita bandingkan dengan derajat X itu perbandingannya 2:1. Sehingga ketika si derajat Fahrenheit itu melakukan perubahan suhu sebesar 40 derajat Celcius, maka si derajat X akan melakukan perubahan suhu di ya setengahnya di angka 20 derajat Celcius. Langsung dapat ya di angka 20 derajat X ya. Perubahannya sama. Jadi katakanlah si Fahrenheit ini berubah dari angka misalkan ya 20 menjadi tambah 40 berarti ke 60 gini naiknya. Maka si derajat X ini misalkan dari 20 dia berubahnya ke angka tambah 20 40. Jadi yang kita lihat itu perubahannya. Bukan 40 Fahrenheit berapa X-nya. Karena di sini perubahan suhunya kayak gitu ya. Yang berikutnya baru tentukan penunjukan pada termometer yang skala Fahrenheit yang memberikan suhu T 15 derajat X. Kita bisa pakai yang rumus perbandingan universal tuh X min X beku per X didih min X beku. Kita bandingin dengan Fahrenheit F min F beku per F didih min F beku. Kita masukin aja X-nya yang diminta di angka 15 derajat, berarti 15 min bekunya X di minus 20 per didihnya tadi di 70 min 20, Fahrenheit-nya yang kita cari min 32 per 212 min 32. Kita proses ya. 15 dikurangi min kali min plus berarti 15 tambah 20 dapat angka 35 per ini 90 sama dengan F min 32 per 180. Ini boleh kita coret, dapatnya 2, kita kali silang.
70 sama dengan F min 32. Berarti F-nya sama dengan 70 tambahin 32. Sama dengan 102 derajat Fahrenheit. Oke, udah dapat ya. Kita lanjut lagi di nomor 5. Es yang sedang mencair dan air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atm diukur oleh termometer T. Ini derajat T nggak tahu termometernya. Menunjukkan skala 20 sampai 220. Oke, dia ini di angka, bekunya di angka 20, didihnya di angka 220. Oke, rentangnya udah ketahuan ya. 220 kita kurangin 20 dapat angkanya 200. Jika termometer tersebut dimasukkan ke dalam air yang bersuhu 45 derajat Celcius, ya, Celcius kan 0 sampai 100 ya, rentangnya di angka 100, ini angkanya 45. Maka skala pembacaan termometer T menunjukkan angka. Kalau cara cepat gini. Ini kan perbandingannya 2:1 ya. Yang termometer T ini, yang T, ini lebih besar daripada termometer Celcius. Celciusnya 1, T-nya 2. Sehingga nilainya T itu 2 kali lipatnya C. Kalau C-nya 45, berarti T-nya kaliin 2 aja. Berarti T-nya 45 kaliin 2 sama dengan 90. Tapi masalahnya statnya kan nggak di 0. Statnya di 20. Maka kita tambahin 20. 90 tambah 20 hasilnya di angka 110 derajat T. Selesai, dapat. Itu cara cepatnya. Ya. Tapi kalau misalkan nggak paham pakai cara ini, kita bisa pakai cara yang sebelumnya, yang T min T beku per T didih min T beku, yang perbandingan universal tuh C min C beku per C didih min C beku. Ini juga bisa. T-nya yang kita cari T min 20 per 220 min 20 ya, datanya yang kita masukkan sama dengan C-nya tadi angkanya 45 min 0 per ini kan 100 min 0. Dapat T min 20 per 200 sama dengan 45 per 100. Ini kan bisa kita bagi ya, 2:1. Kita kalikan silang dapat T min 20 sama dengan 45 kali 2 90. Dapat T-nya sama dengan 110 derajat T. Sama banget caranya. Cuma ini pakai perbandingan lebih cepat. Jadi konteksnya termometer itu kan sangat gampang banget ya, pakai perbandingan. Intinya kalau ini di 45%-nya dari 100, lah ini di 45%-nya 200, terus statnya di angka 20. Kayak gitu. Prinsipnya kayak gitu ya, termometer itu. Yang lebih jelasnya nanti bisa kalian lihat di itu video yang sebelumnya tentang suhu kalor materi SMP, pembahasan soal lengkap ya, video yang sebelumnya. Oke, lanjut lagi di nomor 6. Alkohol dan raksa banyak digunakan dalam pembuatan termometer. Termometer yang harus digunakan untuk mengukur titik didih air adalah termometer apa? Lah, ini kita harus tahu spesifikasinya macam-macam dari termometer alkohol dan raksa. Kalau alkohol itu dapat mengukur mulai angka 112 derajat Celcius minus ya, sampai suhu 78 derajat Celcius. Kalau raksa itu mulai suhu minus 39 derajat Celcius, mentoknya di angka 357 derajat Celcius. Jadi alkohol itu bisa mengukur suhu yang dinginnya banget, cuma kalau untuk suhu air mendidih dia nggak bisa, karena di angka 78 itu dia sudah mendidih gitu. Titik didihnya, ini titik didihnya. Ini didihnya, ini titik bekunya kayak gitu. Kalau raksa ini titik bekunya di angka minus 39, tapi titik didihnya raksa mendidih butuh suhu 357, karena raksa itu kan termasuk logam cair ya. Ya, jadi untuk mengukur titik didih air maka menggunakan raksa, karena titik didihnya lebih tinggi daripada titik didih air. Oke, jawabannya A, kayak gitu ya. Tapi di antara dua termometer ini juga ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing selain titik didih dan titik bekunya. Termasuk alkohol ini dia lebih aman, lebih murah ya. Tapi kekurangannya alkohol dia nempel ke dinding, sehingga biasanya diberi pewarna merah juga karena warnanya kan bening kayak gitu. Kalau raksa ini dia mengkilap, lebih mahal tapi juga lebih berbahaya. Raksa itu berbahaya, dia logam cair ya. Lebih mahal tapi mengkilap dan tidak menempel pada dinding. Ini kelebihannya raksa. Oke, kita turun lagi di nomor 7. Ini lagi-lagi konversi kayak sebelumnya, masih sama ya. Dua buah termometer P dan Q prinsip kerjanya sama, tetapi memiliki skala yang berbeda. Batas bawah dan atas skala termometer P. P ini 0 sampai angka 50 yang derajat P. Kemudian skalanya ya jelas 50 ya. Sedangkan batas bawah dan batas atas skala termometer Q, derajat Q itu mulai 20 sampai 170 ya. Ini rentangnya di angka 50, ini rentangnya berarti 170 kurangi 20 di angka 150. Perbandingannya ini 1:3 antara P dan Q. Terus pertanyaannya, jika termometer P menunjukkan angka 30, maka saat itu termometer Q menunjukkan angka berapa? P-nya 30 ya. Kalau pakai cara cepat gini juga bisa. Yang derajat P 0 sampai 50, yang derajat Q ya dari 20 sampai 170.
Ini tadi P-nya 30. Ini 30-nya berarti di sini. 30. Karena perbandingannya antara P sama Q itu 1:3. Berarti 30-nya kita kaliin 3 aja sama dengan 90. Startnya kan nggak di 0. Nah, ini di 20. Berarti kita tambahin 20. Hasilnya 110. Loh, 110 lagi ya. C jawabannya. Terus hati-hati ya, misalkan kita mau konversi dari Q ke P ya. Nah, ini kan startnya nggak 20. Maka kita kurangin 20 dulu. Jadi kita nolin gitu ya. Sebagai contoh kita cek ya. Misalkan kita dapat angka 80 derajat Q. Nilainya kalau diukur dengan termometer P nilainya berapa? Maka 80 ini kita kurangin 20 dulu. Jadi kita nolin dulu ya. Kita kurangin 20 dapatkan 60. Nah, karena P-nya ini kan sepertiganya ya. Ini kita bagi 3. Dapat nilainya 60 bagi 3 ya 20 derajat P. Gitu cara cepatnya. Tapi sekali lagi kalau masih bingung masalah perbandingan, kalian tetap bisa pakai yang P min P beku per P didih min P beku sama dengan Q min Q beku per Q didih min Q beku. Oke, P-nya diketahui. 30 min 0 per P-nya tadi 50 min 0 sama dengan Q-nya di angka dicari min 20 per 170 kurangi 20. Gitu ya. 30 per 50 sama dengan Q min 20 per 150. Coret ini kan 3 kali silang 90 sama dengan Q min 20. Dapat Q-nya sama dengan 90 tambahin 20. Makanya 110 derajat Q. Benar ya? C ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 8. Ini masih konversi. Tadi nomor 3 aja yang agak nyimpang ya. Materinya langsung susah soalnya. Oke, nomor 8, termometer Reaumur dan Fahrenheit menunjukkan nilai yang sama pada angka berapa? Oh, yang nomor 1 sebelumnya tadi kita bahas yang Fahrenheit sama Celsius ya, samanya di mana? Ini sekarang Reaumur sama Fahrenheit samanya di mana? Oke, caranya sama. R min R beku per R didih min R beku sama dengan Fahrenheit min Fahrenheit beku per Fahrenheit didih min Fahrenheit beku. Karena dia Reaumur dan Fahrenheit ya menunjukkan nilai yang sama, berarti kan kata kuncinya R-nya sama dengan F nih. Oke, kita proses ya. Berarti R-nya kita ganti F. F min 0 per 80 min 0 sama dengan F min 32 per 212 min 32. Kita dapat F min 80 sama dengan F min 32 per 180. Bagi 24, bagi 29. Atau kalian bisa pakai yang ini. R per 4 sama dengan F min 32 per 9. Ini juga sama aja. R-nya kan sama dengan F. Nanti ganti F. F per 4 sama dengan F min 32 per 9. Sama ya. F per 4 sama dengan F min 32 per 9. Oke, tinggal kita kali silang saja. 9F sama dengan 4F. Ini min 32 kalikan 4, 128. 4F-nya pindah ke kiri. 9F min 4F sama dengan min 128. 5F sama dengan min 128. Dapat F-nya sama dengan min 128. Kita bagi 5. Hasilnya minus 25,6 derajat Fahrenheit ini. Ya, di angka ini skala Reaumur sama Fahrenheit menunjukkan angka yang sama gitu. Lanjut lagi nomor 9. Ini masih termometer lagi, garis skala 0 pada suatu termometer X menunjukkan suhu 0 derajat Celcius. Oke, kita samain dulu. Ini termometer X, ini termometer Celcius. X-nya 0 ketika Celsiusnya 0, jadi 0-nya sama. Kemudian garis skala 20 termometer tersebut nunjukin angka 50. Kalau ini nunjukin angka 20, ini nunjukin angka 50. Pertanyaannya, suhu air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atm akan ditunjukkan oleh termometer X pada skala berapa? Gampang. Ini kan Celsius didihnya kan di angka 100. Ini kan separuhnya kan 50. Berarti ini kan dari 0, 20 ini udah separuh. Berarti nilainya 40. Selesai. Didihnya di angka 40 derajat X. Ya, mudah sekali. Oke, lanjut lagi nomor 10. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa suhu ruangan di suatu kantor pada waktu tertentu adalah nilainya 30 derajat Celcius. Suhu ini sama dengan berapa? Oke, kita cek dulu. Kita cek ke Kelvin paling gampang. Ini jelas nggak mungkin ya. Karena nilai Kelvin itu kan C per 5 sama dengan K min 273 per 5. 5-nya kan sama. Sehingga kita punya C itu sama dengan Kelvin yang kurangi 273. Atau Kelvin itu sama dengan Celsius yang tambahin 273. Gampang ya. Jadi ini kan skalanya Celsius ya, derajat Celsius. Ini kan 0 sampai 100. Kalau Kelvin itu ya Celsius yang naik ke atas gitu, dinaikin terus. Sehingga nanti ketemunya di angkanya 273 sampai 373. Dan skalanya sama, kayak gitu. Sehingga kalau Celsius yang 30, Kelvinnya nggak mungkin
24 kan, harus lebih daripada 273 ya, karena Kelvinnya sama dengan 30 tambahkan 273, ini sama dengan di angka 303. Oke, kita cek yang Reamur jelas nggak mungkin juga, cek yang Reamur aja ya, yang C per 5 sama dengan R per 4, C nya 30 per 5, sama dengan Reamurnya dicari per 4, ini kita coret dapatnya 6, ya berarti 24 sama dengan R nya harus 24, salah, ini salah, ya berarti ini ya, bisa kita cek ya. C per 5 sama dengan F min 32 per 9, berarti 30 per 5 sama dengan F min 32 per 9, ini tadi ketemunya 6, kalikan silang, 54 sama dengan F min 32. F sama dengan 54 tambahin 32 sama dengan 86. Oke, benar ya, jawabannya bravo. Oke, kita lanjut lagi, nomor 11, masih berkaitan dengan konversi suhu. Titik nilai kamfer pada temperatur 176 derajat Fahrenheit jika dinyatakan dalam satuan Kelvin dan Celsius, maka titik nilai kamfer tersebut adalah berapa? Wah, paling enak ya kita rubah ke Celsius dulu ya. Kita cek 176 min 32 per 9 sama dengan C per 5. 176 kita kurangin 32, hasilnya 144 per 9 sama dengan C per 5. Tinggal kita bagi aja. Ini 16, ini 1 kali silang, ya 80 sama dengan C. Selesai? Yang Celsiusnya 80. Mana ini? Hati-hati Kelvin dan Celsius. Celsiusnya terakhir. Ini berarti. Ya, untuk cari Kelvin mudah ya, sama dengan 273 tambahin aja sama 80. Ini 3 7 tambah 8 5 nyimpen 1 2 353. Oke, benar ya. Oke, lanjut lagi di nomor 12. Syarat yang harus dimiliki oleh zat pengisi ruang termometer adalah tidak membasahi dinding angka muai besar pemuaian teratur. Ini jelas. Jawabannya A. Tidak membasahi dinding angkat muai kecil. Ya, kalau muainya kecil nanti susah ya. Tidak membasahi dinding wujud cair angka muai kecil jelas. Kalau angka muainya kecil kita susah melihat perubahannya. Tidak membasahi dinding wujud cair pemuaian teratur. Ini juga bisa, cuma wujudnya ya ini jelas juga bisa. Cuma lebih tepatnya kita cari angka muainya besar gitu yang tepat. Oke, turun lagi, lanjut nomor 13. Untuk meningkatkan kemampuan termometer mengukur perubahan suhu, maka di antara cara-cara berikut ini yang salah adalah yang mana? Yang salah ya, salah yang cari. Mengganti bola pengukur dengan kaca yang lebih tipis ini bisa benar. Karena bolanya lebih tipis nanti dia lebih mudah melakukan perubahan suhu gitu ya. Mengganti cairan pengisi dari semula alkohol dan raksa ini nanti dulu. Menggunakan tabung yang luas penampangnya besar. Ini jelas salah ya, ini jelas salah. Kenapa? Kalau misalkan tabung penampangnya itu gede, nanti dia memuai, itu kan kenaikannya kelihatannya kecil banget itu. Cuma kalau tabung penampangnya kecil, ya dia memuai, nanti pemuainya itu lebih gede. Ini kan pemuainya kelihatan tipis volumenya itu ya. Ini pemuainya kan kalau tipis nanti lebih tinggi, sehingga perubahannya lebih kelihatan. Jelas salah. Menggunakan bola pengukur yang ukurannya lebih besar nih bisa mempercepat juga, karena nanti suhu yang masuk juga lebih banyak. Oke, lanjut nomor 14. Balik lagi ke konversi lagi. Termometer X memakai skala 40 untuk titik beku air pada tekanan 1 atm dan 220 untuk titik didih air pada tekanan 1 atm. Jika satu zat mempunyai suhu 30 derajat Celcius, maka termometer X menunjukkan angka berapa? Oke, kita cek rentangnya dia di angka 40 sampai 220. Ini kalau kita kurangin dapatnya di angka 180. Ini mirip kayak Fahrenheit, cuma beda titik beku sama titik didihnya aja. Oke, kita proses aja, cari X-nya ya. X min 40 per 220 min 40 sama dengan C-nya 30 per 100 ya. Min 0 ya tetap ya. X min 40 per 180 sama dengan 30 per 100 bagi 20, 9 bagi 20, 5 bagi 5, 1 bagi 5, 6. Oke, kita kali silang saja. X min 40 sama dengan 54, X-nya sama dengan 54 tambahin 40 sama dengan ini 94 derajat. X jawabannya bravo. Dapat kita. Yuk lanjut, konversi lagi nomor 15. Suhu suatu benda berubah dari 40 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius bila dinyatakan dalam skala Fahrenheit. Suhu dan perubahan suhu tersebut berturut-turut adalah berapa? Ya, gampang ya. Langsung aja F min 32 per 9 sama dengan 40 per 5 coret-coret 8 dapat F min 32 sama dengan kali silang ya
72. F-nya sama dengan 72 tambahin 32 sama dengan 104 derajat Fahrenheit. 40 setara dengan 104, ini benar, ini bukan. Oke, ini berarti otomatis benar ya. Kita cek dulu untuk yang 60 ya. F-32 per 9 sama dengan 60 per 5. Coret-coret angka 12 kali silang F-32 sama dengan, ini 9 kali 2, 18, 1, ini 108 ya. F sama dengan 108 tambahin 32 sama dengan 140 derajat Fahrenheit. Oke, ini perubahan suhunya adalah berapa? Ini hati-hati ya. Perubahan suhu Fahrenheit itu berarti Fahrenheit kan dari 104 menuju 140. Delta F-nya ini sama dengan di angka 36. Maka jawabannya C. Hati-hati. Kalau kalian nggak hati-hati, nanti perubahan suhunya 40 sama 60. Perubahannya kan di angka 20 ya. Kalian konversinya 20. Jadi F-32 per 9 sama dengan ini 20 per 5. Ini coret-coret dapatnya 4. F-32 sama dengan 36. Maka F-nya sama dengan 36 tambahin 32. Hasilnya di angka 68. Dan hasilnya ada, tapi salah. Bedanya ini kan diminta perubahan suhu tersebut. Ya, perubahan suhunya dalam Fahrenheit. Bukan berarti perubahan Celsius kamu Fahrenheitin itu. Ini salah. Ya, hati-hati. Oke, lanjut di nomor 16. Suhu sebuah benda menurut termometer Celsius dan termometer A berturut-turut yaitu 40 Celsius dan 60 A. Wah, ini sama ini. Oke, kita gambarkan aja biar enak. Yang ini derajat Celsius, yang ini derajat A. Kalau Celsiusnya nunjukin angka 40, maka A-nya nunjukin angka 60. 1 derajat Celsius sama dengan 0,8 derajat menurut termometer A. Artinya perubahan delta C-nya itu sama dengan 1 derajat, maka delta A-nya itu sama dengan 0,8 derajat. Gitu ceritanya. Dengan demikian, menurut termometer A, pada tekanan 1 atm, S mencair pada suhu berapa? Kalau mencair kan di 0 derajat Celsius, ini kan turunnya di 40 langkah ya. 40 strip, 40 langkah. Maka ini turunnya juga 40 langkah. Cuma kan ini tiap langkahnya 1 derajat, ini tiap langkahnya 0,8 derajat. Sehingga kita kaliin aja. 40 dikalikan 0,8. Coret-coret 40 kali 8 di angka 32. Ini berarti turunnya harus 32. Ya, 60 kita kurangin 32 dapat nilainya 28. Ini seharusnya 28 derajat A. Ya, nggak ada. Ya udah kita jawab sendiri aja, jawabannya 28 derajat A. Lanjut. Ini teori nomor 17. Bila api kompor diperbesar tepat pada saat air sedang mendidih, maka suhu air tetap. Jadi ingat untuk diagram kalor. Ini diagram kalor. Ini di suhu 100 derajat Celcius di sini. Air ya, ini 0 derajat Celcius, katakanlah di minus 20 derajat Celcius. Jadi kalor itu dapat menyebabkan dua hal. Pertama, perubahan wujudnya berubah, tapi suhunya tetap. Atau yang kedua, dapat menyebabkan perubahan suhu, kebalikannya wujudnya tetap kayak gitu. Dan dalam hal ini, di sini dia merubah perubahan suhu, wujudnya tetap es. Di sini suhunya tetap, tapi wujudnya berubah, melebur. Ketika di sini dia wujudnya tetap air, tapi suhunya berubah. Ketika sudah mendidih, air mendidih itu kalau kita kasih kalor, dia suhunya tetap di angka 100, tapi kalornya digunakan untuk merubah wujud, jadi menguap gitu. Ceritanya kayak gitu. Ya, gampangannya kalau misalkan kalian masak airnya mendidih gitu ya, sudah mendidih, kalian masukin misalkan mie, mau masak mie instan, nanti didihnya akan hilang. Itu menandakan bahwasanya kalornya akan diserap sama mie. Ya, atau misalkan kamu pakai termometer, dia mendidihnya itu tetap di angka 100, nggak berubah sampai dia menjadi uap air seluruhnya, baru nanti suhunya bisa naik lagi. Suhu airnya tetap. Lanjut nomor 18. Ini teori. Badan kita terasa dingin bila kena bensin. Hal ini disebabkan kenapa? Jadi bensin itu mudah menguap. Mana-mana ini bensin temperaturnya rendah, salah. Bensin sangat mudah menerima panas, salah. Bensin mudah menguap dan mengambil panas dari tubuh. Ini benar. Jadi pada perubahan wujud padat, kemudian cair sama gas, ini kalau padat ke cair itu kan mencair, dia menyerap kalor, merah. Padat ke gas menyublim, juga menyerap kalor. Cair ke gas menguap, juga menyerap kalor. Kebalikannya, kalau misalkan dari cair ke padat, dia membeku, dia melepas kalor. Gas ke cair, dia juga melepas kalor. Sehingga gas ke padat ini juga melepas kalor. Sehingga ketika
ketika prosesnya ini bensin itu kan cair menjadi gas. Dia harus nyerap kalor. Kalornya nyerap dari mana? Dari tubuh. Jadi tubuh kita kehilangan kalor sehingga kita merasakan efek dingin. Gitu ceritanya. Kita lanjut di nomor 19. Mengapa di permukaan gelas yang berisi air es terasa basah di bagian luarnya? Ya, mirip kayak tadi. Ini mana gambarnya? Ini. Karena dia prosesnya namanya proses mengembun. Yang ini. Dia ketika proses mengembun, dia harus melepaskan kalor. Artinya gini. Ini kan air ya. Ini ada es batunya. Permukaan es batunya. Dia suhunya dingin. Ya, di lingkungan ini kan ada udara uap air. Lah uap air ketika suhunya kan lebih panas daripada dingin. Ketika ketemu suhu dingin, maka panasnya kan dari lingkungan, dari uap air masuk ke es ini. Sehingga dia ngelepasin kalor, dia mengembun gitu. Sehingga timbul bintik-bintik air di sini. Karena dia ada proses pengembunan. Maka jawaban yang paling tepat adanya pengembunan uap air di luar gelas. Ya, ini jelas A jawabannya. Air es dingin sekali nggak ngefek, air es menembus ini jelas enggak. Panas dialirkan dari dalam gelas ke permukaan gelas, salah, kebalikannya. Jawabannya A. Oke, satu lagi nomor 20 untuk bagian pertama suhu dan kalor dari buku OSN Fisika SMP Martin Kanginan. Pernyataan berikut ini benar kecuali peleburan es adalah contoh proses penyerapan kalor tanpa perubahan suhu. Ya, yang sudah kita bahas di atas tadi. Kalor dapat melakukan perubahan wujud, suhunya tetap, kebalikannya perubahan suhu, wujudnya tetap. Kalau dia bilangnya peleburan, kalau peleburan kan berarti dari padat ke cair, dia nyerap kalor, kayak gitu ya. Oke, ini peleburan, pembekuan, kebalikannya penguapan, pengembunan, penguapan. Ini semuanya proses perubahan wujud, berarti suhunya harus tetap. Ini tanpa perubahan suhu, ini tanpa perubahan suhu, tanpa perubahan suhu, tanpa perubahan suhu semua ini, tanpa perubahan suhu semuanya. Oke, kita cek ya. Peleburan es itu berarti dari padat ke cair. Ini proses penyerapan kalor, benar. Ini pembekuan air, proses pelepasan kalor, benar. Kebalikannya ngelepasin kalor ya. Penguapan, ini nyerap kalor, proses pelepasan, salah. Nah, pengembunan ini proses pelepasan kalor, iya benar. Penguapan air, contoh proses penguapan air ini penyerapan kalor, ya benar. Ya, pakai tabel segitiga yang tadi, bukan tabel ya. Ini prosesnya. Yang merah itu yang nyerap kalor, yang biru itu ngelepas kalor. Oke, itu dulu. Maka jawabannya yang benar ini ya, yang salah ya. Oke, itu dulu 20 nomor pertama tentang suhu kalor. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, bagi yang teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Semoga persiapan OSN dan KSM-nya dipermudah, dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.